Tuhan, kalau memang Tuhan tidak berkenan akhirnya untuk memberikan saya keturunan, saya sudah bersyukur Tuhan kasih saya wanita yang terbaik. Wow. Badannya lengkap gak? Sama. Gue juga gitu tuh. Dan gue melihat anak gue berubah warna 4 kali dalam hitungan detik. Pertama keluar warnanya gelap, hitam ke ungu. Itu gue langsung, aduh. Gitu kan? Karena kita gak pernah lihat, Wak. Aduh, kuatkan iman Katolik lu loh. Udah gue lihat mulai agak goyang. Kata siapa? Iya kan? Enggak kok. Enggak. Udah syahadat. What? Udah syahadat. Enggak dah. Belum. Ya? Gak berani coba ya? Anak lo datang nanti nih. Iya. 21. Oke. Aku hamil. Wow. Ayo. Lo mau apa lo? Wow. Setelah semua edukasi yang Papa kasih ya. Acara TV di sini muka gue. Nggak usah ngelawak kamu. Lo kan nggak harus lucu. Podcast dong nggak harus lucu. Iya, gue sebel. Gue mau ngomong sama lu. Ya lu ngapain ngundang gue podcast? Satu. Ya yang kedua, lu kenapa setiap kali podcast lu tuh kayak banyak pikiran. Tangan lu suka gini-gini, terus lu suka gini-gini, terus lu kelihatan. Nah, kelihatan tuh anak buah lu aja ketahuan, Nat. Enggak, lu kenapa? Lu jawab yang kedua dulu deh. Kenapa sih? Maksudnya lu kalau podcast kayak gitu, apa yang lu pikirin? Banyak, Din. Masalah apa? Masalah rumah tangga. Enggak. Gue serius. Lu pasti kan berusaha untuk nyari materi ngobrol yang enak dong. Betul. Nah, kadang-kadang itu ganggu lu kalau lu nggak nemu dong. Enggak juga. Jadi kalau misalnya lu ngobrol, lu harus acuannya pakai prompter ini atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Oke, prompter matiin sekarang. Matiin prompter. Oke, gue mau lihat dia. Lu nggak tahu. Gue udah kesel soalnya sama dia. Ngapain yang ngundang gue podcast, ya kan? Pakai prompter. Fuck that guy. Oke. Jangan kasih lihat dia prompter. Sekarang lu jawab pertanyaan pertama. Apa? Kenapa lu ngundang gue podcast? Because I love you. Tai lu, Nat. Nat. Dan lu ngundang podcast orang yang bisa ngasilin viewers, oke? Yes. Yang exposure-nya lagi bagus. Betul. Dan gue tidak. Dan ngapain lu ngundang gue? Gue udah banyak ngobrol di semua podcast dan isinya begitu doang. Yes. Oke, itu semua apa? Emang menurut lu gue main karena isu, ini menghasilkan? Enggak, gue gak butuh duitnya kok. Wih, Deddy Kobusier udah kerja sama Deddy Kobusier begini. Iya dong. Gue gak suka lu kayak begini, Nat. Lah, gue gak butuh duitnya, gue pengen ngobrol sama lu, Dan. Kirim dikit lah. Because you got a kid. Congratulations. Oh, itu maksudnya. Congratulations, man. Oke. Terus kira-kira orang nonton materi kayak begitu? Who give a shit? Asik. Siapa peduli? Who give a shit? Mudah-mudahan dia nonton juga. Enggak, beneran gue lo tanya deh. Iya. Kita emang gak pernah main current issue, yang gue nyaman aja. Iya, tapi kita ngobrol di bawah katanya nih podcast udah mendekati ajalnya katanya. Betul. Benar 4 kan? episode ganti konsep. Tuh, benar. Jadi udah mau tutup podcast ini. Oh, bukan tutup. Warung kali ya tutup. Nah, lu maksudnya ganti konsep tuh maksudnya apa? Ganti omset. Apa? Konsep. Iya, enggak ada lah. Gue belum bisa kasih Tetap tahu. podcast. Cuman gue punya partner yang gak bisa gue jelasin. Oh, oke. PWK ya, kasus PWK ya? Bukan, enggak. Beda ya. Emang kayak gue bilang, gue butuh partner nih biar hancur gitu. Oh. Pokoknya orangnya gondrong, kurus, penyanyi. PWK. Iya. Gitu. Oke. Kenapa sih lu kayak, lu gak bisa ngundang Enggak, gue lagi bete udah. Kenapa? Gue bete karena setiap kali gue diundang, gue tuh selalu ngerasa takut. Gini deh, gue kalau diundang itu gue selalu mikirin, aduh kasihan nih kalau nggak ada penontonnya. Aduh kasihan nih kalau materinya ngobrolnya nggak jelas. Kecuali YouTube-nya orang miskin, kan gue nggak miskin. Iya, cuma kan gue tetap peduli. Mau lu, Nat, mau siapapun yang undang gue tuh masih suka ngerasa jangan sampai mereka tuh nggak ada yang nonton. Karena mendingan undang orang yang jelas-jelasnya ada penontonnya, lu ngerti nggak? Emang nggak ada, Den? Kagak ada cuy, nggak segitu-gitunya. Ini baik deh. Ya udahlah kita pulang kan. Oke. Gak Den, gue tuh ngundang lu karena gue happy lo baru punya anak. Oke. Satu. Kedua, gue udah lama gak ketemu lu. Terakhir kan gue ke podcast. Kita gak deket-deket amat, Nat. Oke. I know. Cuman kita dapat tahu bukti dari baju lu. Apa? Dari baju lu? Chemistry banget ya sih. Kebuka semua gitu. Dia nggak sih? Nggak semua yang pakai baju kayak lu itu teman gue. Enggak. Semua baju gitu teman gue. Sorry, gue niru Jeffrey Nicole ya, Wak. Iya, gue lebih ke Jeffrey, Wak. Enak aja, Wak. Lu nggak lihat kalung gue nih? Kenapa tuh? Ini rantai motor.
Ya lu mau ngobrol apa? Udah nih gue kasih waktu nih. Iya, Pak. Dokter gue malu lihat muka lu nih. Dokter gue juga. Ternyata ini apa ini belum kan? Ini kenapa jadi pamer ya? Apa? Anjing. Iya, gue mau nanya sama lu. Iya. Apa kabar sih, Den? Baik. Baik. Lu kan iya gue Gak ada isinya. Iya. Baik. Oke, baik. Iya. Cool. Ya cool, nice. All baik sekarang. Iya, baik. Kan gue tarik ke tempat lu tuh Ci Olive lagi 7 bulan apa 8 bulan ya? Oh iya, segituan. Sekarang si Jamal udah lahir. Udah Jamal. Bukan Jamal ya? Gabriel. Gabriel. Jamal cowok dulu. Cewek. Kenapa Gabriel? Oh ya, kenapa Gabriela? Jadi waktu itu gue ada kerjaan di Italia. Ceritanya waktu gue ada kerjaan itu kita sempet singgah di Milan sebelum pulang ke Indonesia. Nah, Ci Olive karena dia tahu gue ada di Milan, dia telepon gue bilang yang deket hotel kamu itu ada gereja, namanya gereja Dome apa? Gereja apa ya? Di Milan. Itu gereja udah tua banget dan aku pernah ke sana waktu aku masih pacaran sama pacarnya orang Italia dulu. Pacarnya siapa? Pacar Ci Olive. Namanya siapa? Nggak tahu gue, ngapain gue cari tahu aja. Gue sih ingin cari tahu ya. Oke. Udah lah, pokoknya habis itu dia minta tolong, kamu boleh nggak ke sana doain buat aku sama anaknya, babynya, ya, supaya ya dikasih lah berkat sama Tuhan gitu. Amin. Pergilah gue ke sana pagi-pagi, ternyata belum buka gerejanya. Okay. Terus gue bilang yang ini belum buka, aduh yang please yang kamu doa di situ gitu. Jadi gue cari cara supaya bisa doa. Ternyata dibantu, ada orang di situ. Akhirnya ngebantu kita lah, intinya dapat akses untuk masuk dan berdoa di gereja itu. Jadi gue bakar lilin tuh. Begitu gue bakar lilin berdoa dengan kusuk dan segala macam, tiba-tiba gue mendengar nama. Bunyinya Gabriela. Halu. Pasti bisikan. Kayak bisikan gitu. Tapi gue nggak tahu ini halu atau enggak. Tapi gue mendengar nama itu Gabriela. Dan selama gue berdoa nama itu berulang kali berbunyi Gabriela. Terus gue mulai kayak bingung, kok ada nama ini ya sepanjang. Terus gue coba untuk evaluasi. Sepanjang gue di Milan itu, gue nggak melihat ada satu pun papan nama atau tulisan yang ada tulisan Gabriela. Oke. Bisikan nih. Iya, selama di Italia ya. Maksudnya kan lu mungkin inget keluar nama itu karena lu ada melihat sesuatu ya. Ini nggak ada. Terus gue tidak ada lagi ngobrolin atau objek atau subjek sesuatu yang berhubungan dengan Gabriela. Kok tiba-tiba muncul di kepala gue gitu. Kepala tadi mau. Di kepala ya. Okay. Gue jadi ingat satu firman. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiranmu, itu yang Tuhan tambahkan. Wow, ada tuh di firman. Gak tau ya, lu masih Kristen ya? Masih, Katolik gue. Still. Oke. Nama anak gue soalnya Gianluca. Oke. Laki, lo kan cewek, Gabriela, ada Itali-Italinya ya? Ada, le prato completo sempre pone. Iya, tempe goreng. Nah, jadi dari situ terus gue mikir mungkin ini nama pemberian dari Tuhan mungkin ya. Okay. Terus gue bilang sama Olive, ya ini ada nama nih pas gue pulang. Aku dapetnya Gabriela ini waktu doa gitu. Ya. Coba kamu cek deh, siapa tahu kamu suka. Kalau kamu suka boleh pakai, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita cari nama lain. Karena kita memang belum cari nama kan. Ya. Tiba-tiba Olive suka karena nama Gabriela itu ternyata artinya, gue juga belum tahu tuh. Dia research segala macam, artinya devoted to God, God is my strength. Gue cari ya, Gabriela artinya ya. Takutnya lu bohong kan? Devoted to God, God is my strength. Gabriela artinya? Gabriela. Dalam bahasa Arab kan ya? Enggak ada. Bukan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak usah bahasa Arab, gak usah. Lu kan bisa baca aja lu. Oke. Coba artinya apa? God is my strength. Yes. Devoted to God. Alright. Nah, benar? Betul. Artinya tuh? Artinya Tuhan adalah kekuatanku, aku berserah diri kepada Allah. Betul lagi. Iya. Jadi, ini gue ngerasa kayak, loh kok relate ya. Jadi selama waktu proses hamilnya Olive itu yang gagal sampai 3-4 kali. Ya. Doa gue tuh udah sampai ke titik di mana, ya I devoted to him. Yep. Gue merasa bahwa semua kegagalan ini tidak ada jalan lain selain gue berserah diri dan mungkin saja gue tidak akan punya keturunan. Jadi doa terakhir gue yang gue ingat itu, makanya gue sempet masukin di YouTube gue, itu gue bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan tidak berkenan akhirnya untuk memberikan saya keturunan, saya sudah bersyukur Tuhan kasih saya wanita yang terbaik. Wow. Jadi gue gak mau mengecewakan istri gue dengan keinginan gue lagi.
Karena gue lihat dia udah cukup banyak berjuang dengan gagal 3 kali di kerok ya. Apa sih namanya? Dikuret. Iya. Dikuret 3 kali. Kalau cewek tuh dikuret bro sampai berkali-kali. Itu tingkat resikonya resiko berbahaya tinggi banget. Ya. Bisa kanker rahim, rahimnya menipis, pendarahan dalam dan lain-lain. Dan gue nggak mau istri gue menderita karena kita hanya pengen punya anak. Yang menurut gue punya anak itu bukan akhir dari segalanya. Punya anak itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Betul. Dan gue nggak mau put my ego di situ. Dan gue ngerasa tidak semua orang seberuntung itu. Dan mungkin gue bukan orang yang beruntung itu. Jadi dalam doa gue tuh seperti itu yang gue rangkum semuanya. Oke. Makanya akhirnya ketika nama itu dikasih sama gue jadi kayak, apa ini Tuhan menjawab ya? Gabriela. Iya. Berserah. Dan itu masih dalam perut loh. Dan waktu itu gue masih ada ketakutan. Gini loh bro, 3 kali kegagalan itu hubungannya semua dengan fisik embrionya yang tidak sempurna. Oke. Dari mulai kepalanya itu ada selaput, jantung ada yang bocor di kehamilan kedua dan lain-lain. Jadi gue ngerasa bisa aja nih setelah dia lahir bisa aja kenapa-napa. There is something. Tapi kan sehat dong. Ya kita nggak tahu saat itu toh. Makanya gue bilang Tuhan, saya tidak mau berpikir macam-macam. Saya tahu kita semua punya harapan, tapi saya nggak mau akhirnya harapan ini mencederai dan membebani saya sehingga membuat iman saya jauh dari. Jadi kadang-kadang harapan kita membuat iman kita jauh dari Tuhan dan gue gak mau saat itu. Makanya ketika anak gue lahir, waktu itu kan gue ada di dalam nih, gue melihat kan proses dari keluar dari perut ibunya segala macam. Gue melihat itu bukan wajah anak gue cantik atau tidak, yang gue lihat badannya lengkap gak? Sama. Gue juga gitu tuh. Dan gue melihat anak gue berubah warna 4 kali dalam hitungan detik. Pertama keluar warnanya gelap, hitam ke ungu. Itu gue langsung, aduh. Gitu kan? Karena kita gak pernah lihat, Wak. Aduh, hidup kan ya? Gitu kan? Tiba-tiba dia keluar suaranya, wah, gitu kan? Berubah warnanya menjadi kuning pucat. Betul. Lu tahu orang meninggal, warnanya kayak kuning pucat. Jantung gue mau berhenti lagi karena gue berpikir, kok dia kuning pucat? Gue pikir, ngerti kan? Tiba-tiba berubah lagi menjadi merah, baru jadi putih. Jadi gue dalam persekian detik tuh melihat 4 perubahan warna yang bikin jantung gue dak-dikduk. Karena lu ngerti kan, gue banyak trauma, istri gue juga banyak trauma. Dan gue nggak mau sampai akhirnya trauma itu berketerusan. Makanya doa gue isinya cuma itu. Begitu gue ngelihat anak gue menjadi putih itu, terus dia nangis, terus dia dibersihkan, kan dibersihkan dulu. Terus saturasi napasnya dicek segala macam bagus. Gue udah gak peduli wajahnya kayak gimana cuy. Yang penting semua lengkap ya. Sebenarnya semua lengkap. Terus habis itu baru tuh gue disadarkan sama si dokternya, dokter Tiwi. Anaknya cantik loh. Dia tuh, yang ngomong dokter Tiwi. Nah kebetulan ini dia. Iya. Udah datang. sorry. Iya, lawakan jadul. sorry. Terus akhirnya gue baru ngeliat tuh mukanya. Di situ gue baru, oh iya anak gue cantik ya gitu. Tapi gue juga masih ngerasa kayak apa karena anak gue ngerasa itu cantik. Istri gue juga gitu. Jadi akhirnya kita lebih ngelihat kayak bukan cantiknya yang kita lihat, tapi berkat dari kemurahan Tuhannya yang kita lihat. Haleluya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode. Oh gitu. Ini kesaksian. Entar dulu. Kebenaran orang. Menguatkan iman Katolik lu loh. Udah gue lihat mulai agak goyang. Kata siapa? Iya kan? Enggak kok. Udah syahadat. What? Udah syahadat. Enggak ada. Belum Ya? Nggak berani coba ya? Percuma cari uang di sana bro. Kalau tidak berani melangkah masuk, jangan ke sana. Jangan ke sana. Oke, baik. Gak kalau gini, kebanyakan orang. Iya. Kalau kita cerita begini, gue waktu anak gue lahir pun, gue nggak keluar air mata sama sekali. Iya. Yang gue lihat, lengkap. Ini baru miracle. Oh, lu juga kayak gue. Gue nggak sama sekali nggak nangis. Gue hitung jarinya. Gue kakinya, wah aman semua. Karena gue ingat dosa-dosa gue zaman dulu kan. Oh iya, berarti tahu diri. Tahu diri gue. Jadi menurut gue, God is great tuh benar banget sih. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Cuma sayang lu nggak antar anak lu ke sekolah katanya. Gini,
Itu bisa penjelasan. Itu sempat viral loh. Oh banget. Tapi gini. Gue juga gak setuju loh. Lu patriarki banget sih menurut gue. Oh gini. Oke. Walaupun gue ada patriarkinya tapi lu kelewatan sih bro. Lo enggak dong? Lu gak bisa begitu. Oh gini. Iya. Gak antar sekolah. Terus emang gue gak jemput? Kan gak gue lanjutin. Oh, lu jemput. Oh, pembagian tugas. Iya dong, lu antar, ntar gue yang jemput. Oke. Kan gak gue lanjutin aja. Oh, jadi lu gak mau antar karena lu yang jemput nanti. Iya, kan gue pulang udah pagi, lu yang antar. Terus netizen kenapa akhirnya jadi nyerang ke lu tuh? Ya karena gak gue lanjutin aja sih. I think that's a simple thing gitu loh. Kan gue gak antar, tugas lu gitu loh. Oh iya. Harusnya gue lanjutin ya. Tapi kan sore gue main, malam gue main. Tapi gak gue lanjutin. Iya, tapi sebenarnya bapak tuh ngantar dan jemput sih sebenarnya. Gak juga sih, bebas sih. Setiap keluarga kan punya rules gak sih? Gue tabuk lo ya. Punya rules gak sih? Oh, istri gue yang jemput, gue yang ngantar. Gue aja biar gue antar pulang pergi sekolah. Ya itu hak sih. Hah? Ya kan lu sekolah ya? Hak dong. Agak takut. Iya. Nggak masuk gue kan semua orang punya tugas lah. Iya. Lo yang antar gue yang jemput. Iya. Lo yang kerja gue ini. Iya. Gitu loh. Iya. Coba pada saat itu kenapa nggak gue lanjutin nih? Gue pikir nggak seheboh itu. Iya, rame ya lumayan ya. Dihujat banget ya. Iya, oke lah. Iya. Namanya juga kehidupan. Tapi memang orang-orang kayak kita tuh emang harus dihujat sih. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat lain atau orang lain yang lebih kuat untuk menanggung hujatan kayak kita. Haleluya, bro. Haleluya. Iya. Menurut gue merit ada rules masing-masing lah. Iya. Kalau mau nyontek aja. Iya sih. Gak usah lihat. Soalnya gak mau banget dibilang kayak host nyontek ke prompter gitu. Tapi tekniknya tuh gitu. Iya, bener. Nih. Gue taruh deh, mau gak lu lihat deh. Kalian sekali-kali podcast lu kayak gitu. Jadi pelajaran masa kecil yang ingin lo ajarin ke anak lo apa? Iya, oke. Padahal kan lo gitu. Makanya lebih jelas. Iya, lebih jelas. Apa, Den? Udah, bro, lu duduk situ aja. Pelajaran dari masa kecil lu yang ingin lo ajarin ke anak lo. Oke, jadi pelajaran gue Oh, lu kan pelajaran lu banyak banget. Oke. Gue pegang buat lu nih. Kita sini lah. Biar orang tahu gue interest. Lucu banget. Pelajaran masa kecil ya, apa yang gue ajarin. Dari kecil ke pengalaman lu yang dulu aneh-aneh itu, Den. Gue sih nggak bisa nyamain dan tidak fair kalau gue samakan. Karena setiap anak, setiap manusia itu punya jalan masing-masing. Dan tidak akan pernah bagus kalau kita mendikte anak itu. Tapi ada beberapa poin-poin value, nilai yang pengen gue tambahkan ke anak gue. Contohnya? Sebagai modal lah. Seperti dia harus punya mental yang bagus. Ya. Karena gini, banyak kan sekarang ini orang punya problem dengan bully. Gue tidak pernah setuju dengan bully. Ya. Tapi life, itu hidup tuh di mana-mana pasti akan terjadi dengan sendirinya masalah kecenderungan kita dibully, kita disepelekan, kita didiskriminasi. Dan it happen in this world. Gitu. Emang lu pernah ada digituin orang? Pernah. Semua orang pernah bro. Besar kecilnya aja beda. Dan gue ngerasa anak gue harus gue bekali dengan mental. Jangan sampai kemudian ketika dia dibully, she's playing victim. Oh. Karena gini, seorang yang dibully itu hanya punya dua output. Satu, dia menjadi lebih kuat. Ya. Kedua, dia akan play victim. Saya nggak mau punya anak yang akhirnya play victim ketika dia dibully. Oke, dibully itu tidak menyenangkan. Tapi lo harus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik ketika lo dibully dengan perspektif yang lebih luas. Artinya, itu hanya kata-kata. Kata-kata nggak bisa bunuh lo. Tapi your output, your reaction of it, bagaimana cara kamu menerima atau menyikapi kata-kata itu, can kill you from inside. Kayak killing me inside kan. Asik. Itu kan lirik itu dari sana. Iya, kita ciptakan bersama-sama loh. Betul. Waktu kita masih apa ini? Ini bisa banyak gitu. Bisa banyak ya. Oke. Jadi gue ngerasa kayak anak gue itu harus gue bekali dengan itu. Mentalnya harus bagus. Jangan sedikit-sedikit cengeng. Ya. Oke, karena anak cewek itu lebih perasa, gue ngerti. Tapi jangan akhirnya cenderung play victim. Terus merasa dirinya itu boleh dan berhak banget atas sesuatu. Enggak. Dia harus merasa dirinya itu tidak pantas. Oke. Jadi gue akan memberikan dia beberapa hal yang membuat dia berjuang untuk mendapatkannya. Oke. Mungkin anak-anak kan pasti pengen banyak hal. Tapi untuk mendapatkan banyak hal, saya sebagai orang tua dan istri saya coba untuk kalau kamu mau ini, kamu bisa ngelakuin apa yang bagus gitu, yang kira-kira bisa membuat kita juga wah hebat kamu. Gitu. Jadi challenge yang kita kasih. Jadi ada punishment-nya, ada reward-nya.
Supaya dia terlatih untuk menjadi orang yang tidak menyepelekan segala sesuatu yang dia dapat. Itu 2 poin tuh, di antara banyak poin. Jadi banyak sih hal-hal yang menurut gue mau gue bekali sama anak gue yang berhubungan dengan cara berpikir, logika berpikir, kemudian bagaimana mentalnya berbicara ketika menghadapi masalah. Cool. Karena gue gak mau nih anak gue hadir di dunia ini untuk menambah lagi beban untuk orang-orang. Tapi gue mau anak gue hadir di dunia untuk membantu orang-orang. Dan untuk menjadi orang seperti itu dia harus kuat. Karena hanya orang kuat yang bisa nolong orang-orang yang bermasalah. Wow. Mau siapa yang nolong? Sesama orang bermasalah, 2 orang bermasalah. Kayak kita ini kan bermasalah ya. Gue udah mau ngomong. Maksudnya kayak kita gitu. Untung ada Deddy Kobusir yang menolong kita ya. Lu ditolong lewat funding ya. Saya ditolong lewat inspirasi ya. Saya punya podcast gara-gara Deddy loh ya. Nah, kok bisa? Kan gue udah cerita lah. Abis gue podcast di tempatnya dia, gue pulang, gue nanya sama dia, Dev kalau bikin podcast tuh modalnya apa? Ngobrol aja kata dia. Dan terinspirasi gue dari hal kayak begitu. Makanya sekarang gue jadi punya podcast gara-gara dia. Wow. Gue punya anak buahnya juga gara-gara dia. Dari sana ya. Iya. Tapi lu berarti happy banget dong. Berarti ini penantian panjang lu kan? Iya. Lu kan udah lu kan udah gak muda lagi Dan. Iya sih, terus kenapa anjing? Lu sebenarnya berharap banget nih ya. Lu tadi cuma speak, kalau gak dikasih gak apa-apalah. Bohong sih. Iya sebenarnya sih gue juga ngomong sama diri gue, apa ini cuma sekedar kalimat yang terlontar untuk. Sebenarnya bakal sedih sih kalau gak dikasih. Untuk membuat gue tidak sedih. Atau hanya sebuah kalimat untuk membuat gue merasa gue baik-baik aja. Itu gue pikirin semua pada saat gue ngucapin. Tapi gue akhirnya sampai di titik Tuhan tahu semua yang ada di pikiran manusia. Wow. Tuhan menguji hati orang itu. Apakah yang keluar dari mulutmu sesuai dengan apa yang engkau ada di hati? Dan gue gak mau akhirnya apa yang keluar dari mulut gue tidak sesuai dengan hati gue. Karena gue tahu lebih penting apa yang Tuhan lihat dalam hidup gue daripada apa yang gue lihat terhadap Tuhan. Jadi gue pada saat gue ngucap itu, gue udah benar-benar nanya sama hati gue, siap gak konsekuensinya kalau misalnya tidak dapat? Dan diri gue jawab, lu bisa ngatur Tuhan? Gak bisa. Lu bisa tentuin Tuhan dengan pikiran? Gak bisa. Berapa banyak manusia yang gagal di dunia ini ketika dia menentukan apa yang harus Tuhan lakukan dengan pikiran mereka. Dan berapa banyak akhirnya orang pergi dari iman mereka karena mereka tidak pernah bisa menemukan apa yang ada di dalam pikiran mereka terwujud lewat Tuhan. Berapa banyak? Dan gue gak mau menjadi salah satu dari itu. Karena gue pernah ditolong Tuhan dulu. Jadi gue bilang, segala sesuatu yang gue punya sekarang is belong to Him. Apapun itu. Mau keterkenalan, mau harta gue, is all belong to Him. Anytime, kapanpun itu Tuhan mau ambil, tidak ada manusia yang bisa stop. Bahkan, tangis air mata gue pun tidak akan bisa menghentikan Tuhan mengambil apa yang dia mau ambil. So, di mana hak gue? Makanya kan akhirnya keluarlah itu dengan plong aja gitu. Saya tahu batasan saya. Tapi air matanya juga jadi turun kan. Dan kan akhirnya kan kita ya udah. Gitu. Dan sama namanya Gabriela pun artinya berserah ya. Berserah. Lu banget. Makanya Gabriela itu jadi kayak ini mungkin wujud daripada proses yang gue alami sama istri gue gitu. Lu nggak tahu berapa banyak air mata orang-orang di luar sana yang pengen punya anak dalam doanya bro. Agree. Makanya gue jadi sangat mengerti bagaimana pejuang 2 garis itu berjuang. Dan gue akhirnya yang tadinya nggak relate jadi sangat relate. Dan gue bisa menghargai banget ketika mereka datang ke gue kayak kemarin. Ada satu pasangan datang ke gue 8 tahun mereka berjuang. Ada PCOS-nya si istrinya. PCOS itu ada problem. Maaf, Anda kurang pahamnya. Paham gue? Paham gue? Apa PCOS? POS berapa? PCOS, iya. Dia kayak semacam ada daging di daerah sekitar rahim yang membuat ketika dia punya anak terhimpit embrionya itu membuat si embrionya tidak bisa bertumbuh dengan baik gitu. Sampai gue pelajarin semua tuh gara-gara itu. Dan dia cerita sama gue bagaimana kisah kita membantu mereka. Gue bilang ternyata cara Tuhan itu unik untuk membantu orang. Kadang-kadang lewat hidup seseorang itu dia baguskan hidup orang itu. Sehingga orang lain bisa mencontoh kebaikan daripada orang itu. Lewat hidup orang itu dia burukkan hidup orang itu sehingga orang bisa belajar dari keburukan orang itu. Tinggal pilihan kita mau bawa kemana. Gitu. Gue bisa relatable sama ini karena gue punya satu kakak di Australia yang sekarang umurnya 40 dan udah ngelewatin kayak gak apa-apa lah gak punya anak.
Jadi gue punya pengalaman pribadi lah. Terus gimana dia? Fight? Ya udah. Mendikasinya nggak bisa punya ya. Akhirnya nggak dapet. Nggak dapet. Dan maksudnya ya udahlah. Gue udah 43, 42 lah, 43. Cewek. Cewek gue cewek sih. Suaminya bule ya udah. It might happen to everyone. Dan dia juga tetap happy kok. Ya udah ini gue dapet. Iya. Yang mau apa lagi? Betul. Karena kan tidak banyak orang yang punya hati sebesar itu untuk bisa menerima ketika apa yang paling penting buat dia akhirnya tidak diberikan. Semua apa lagi? Makanya gue sangat bersyukur dengan apa yang gue terima sekarang. Tapi gue jadi takut. Kenapa nih? Gue takut akhirnya mengecewakan Tuhan dalam perjalanannya. Karena gini loh bro. Ketika kita terlalu euforia akan sesuatu yang Tuhan berikan. Itu awal daripada jauhnya kita dari dia. Harta atau apapun itu yang Tuhan kasih sama kita. Itu adalah bentuk ujian buat gue ya. Buat gue itu bentuk ujian. Apakah itu bisa jadi berkat atau jadi malapetaka. Kalau segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita jauh dari dia, buat gue itu malapetaka. Ini gue tidak pelajari dari agama. Gue belajar semua dari hidup gue. Makanya apa yang keluar dari mulut gue tidak pernah mau membawa satu agama pun. Karena menurut gue kehidupan itu lu bisa pelajari ketika lu jalan dengan hati. Lu akan menemukan esensinya. Tapi tidak semua orang jalan pakai hati. Karena kadang-kadang kan kebutuhan kita akan hidup lebih mendistract kita untuk ngejalanin hidup ini daripada kebutuhan hati kita. Kayaknya banyak orang kan yang akhirnya hatinya rusak ya. Seperti saya. Kalau gue sih tetap ingat lagu ya. Iya. Harta yang paling berharga adalah keluaran. Ini ya Firman ya. Iya. Firman keluaran. Tapi lu kayaknya makin major ini. Lu makin mature. Bisa aja lu mau mulai pembicaraan. Enggak dong. Cara lu menjawab pertanyaan tuh kayak kagak anjing. Iya dong. Anjing nih keluar. Kayaknya lu lagi ini deh. Kasih nih. Kasih nih. Oh udah. Enggak. Tapi gue serius. Lu kayak sama mature deh. Enak kan kalau ngobrol gak pakai prompter. Enggak. Ini emang. Gue serius deh. Lu pasti tahu mature sih abis ini. Masa bagian mana? Enggak ada. Biasa ya. Mature lah. Dari jawaban lu aja udah kayak wow. Enggak sih. Gue coba untuk apa ya, gue suka bercanda, tapi ketika sesuatu itu gue anggap punya nilai, gue akan lontarkan. Karena menurut gue, gini loh, kadang-kadang kan kita mencari penonton ratusan ribu atau juta. Tapi kalau buat gue yang paling penting satu aja. Apa? Orang nonton, hidupnya berubah, itu jauh lebih penting daripada juta. Nah, kalau untuk merubah orang, berarti kan banyak nih Dan, yang ngalamin yang umurnya sorry ya, udah gak muda lagi. Let's say kayak lu deh. Atau kayak bini lu. Atau kayak kakak gue deh. Maksud lu gue tua gitu. Tua nyet. Iya. Lu tua sih. Kan mereka juga masih banyak yang berjuang. Iya. Atau mungkin dia sebesar apa kalau gak dapet apa-apa ya. Seandainya pada saat itu nih. Lu gak dikasih. Ya sudah. Pada saat. Masa sih? Mungkin gue tidak akan sebijak ini. Dan mungkin juga gue akan menjadi lebih pendiam dan mungkin lebih murung. Karena ngomong itu gampang. Tapi ngejalani sesuatu yang sulit itu tidak akan pernah mudah. Kalau gue bicara tadi kan kesannya bagus karena gue berhasil. Ya, tapi kalau nggak berhasil belum tentu gue ngomong bisa sebijak ini. Iya. Jadi banyak yang kecurhat bang nggak? Gue juga belum. Mungkin gue akan curhat sama diri gue sendiri kalau gue nggak berhasil dicurhat bang ya. Gue akan bikin dua versi daripada diri gue. Karena banyak yang gue dengar tidak berhasil bro. Banyak yang tidak berhasil. Kakak gue? Iya, kakak lu salah satunya. Dan masih banyak bro di luar sana yang gak berhasil. Cuman gimana ya? Cara Tuhan bekerja itu gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Dan kadang-kadang kita tuh dibingungkan dengan Tuhan ini maunya apa ya? Maksudnya apa ya? Kok dia berhasil, kita gak berhasil? Kok dia begini, kok kita gak begini? Tapi lu pernah compare itu ke orang gak? Kok gue gak dikasih ya? Lu pernah compare gak? Ke orang? Compare tuh maksudnya apa? Compare tuh kok dia dikasih gue enggak ya? Kok si A dikasih? Kok buat tuh proses gue belum dapat. Iya dong. Enggak. Masa sih? Enggak pernah. Ada lalu sirik-sirik? Enggak pernah. Sama sekali? Enggak pernah. Wow. Gue tidak sibuk dengan apa yang orang punya. Gue sibuk dengan iman gue. Kalau gue sampai bilang ke Tuhan, gue sujud tuh. Kalau Tuhan pertanyakan iman saya ada di titik ini. Bukan tentang orang di luar sana bisa about me. Fact to you. Kalau memang tidak dikasih, ya memang saya harus berbuat apa? Sujudku, nangisku, air mataku, mau saya pindah agama kemanapun. Kalau engkau berkehendak tidak memberikanku, tidak akan kau berikan. Karena hanya engkau yang tahu. Jadi aku hanya bisa berserah diri. Jadi penyerahan diri gue aja yang gue kasih. Dan gue tahu ketika gue ngomong kayak begitu,
kemungkinan untuk tidak dapatnya juga gede. Tapi rasanya lega. Dan ketika lu berdoa sampai hati lu lega, biasanya keajaiban suka muncul. Dokter Iwi tuh ya datang. Enggak sih sebenarnya. Ya. Dokter ini ya, siapa dokternya itu? Ari Polim yang datang ya. Dokter Ari Polim ya. Gitu. Tapi ini gue pengen jampi sedikit ya. Kemarin gue habis main di Makassar. Iya. Gue makan tuh di bakmi babi Palu. Dia dititip salam ke lu. Iya. Si Aheng ya. Gue tanya bener lagi Aheng. Tahu dia junior gua, dia juga punya banyak kesulitan waktu dia merintis segala macam, sering ngobrol sama gua. Aheng. Sampai akhirnya dia buka di Surabaya itu dia banyak ngobrol sama gua. Gua selalu bilang sama dia, "Heng, jangan lihat apa yang ingin lu buat ke depan, tapi lihat apa yang sudah kau buat. Kamu dulu merasa dirimu tidak punya nilai, tapi Tuhan membuat kau punya nilai. So, apa yang kau punya sekarang itu bukan hanya sekedar dari usahamu saja, tapi dari apa yang Tuhan kasih buat you. Kalau Tuhan berkehendak you buka di Surabaya, buka. Jangan takut." Gitu. Berapa banyak hal gagal yang sudah lu bikin dalam hidup lu? Banyak, bro. Terus kenapa takut? Semua berasal dari gagal lu. Gila, sampai kok Aheng aja bisa dalam malu ya. Iya, terus dia bikin Surabaya dan jalan. Iya. Iya, dan kita ikut senang gitu. Kalau hidup lu itu bisa memberikan arti buat orang, bro, itulah makna sebenarnya dari kehidupan. Tapi kan kita kadang-kadang merasa bahwa definisi dari memberi arti buat orang itu kan mungkin, gua harus kayak si A, si B, si C, si D. Enggak harus gitu. Ya, just be who you are. Rumput-rumput, pohon-pohon yang tidak punya arti kadang-kadang di jalanan yang kita lihat itu memiliki makna yang sangat besar buat ekosistem. Nyokap gimana nyokap? Nyokap sehat. Happy gak pas denger? Sehat, happy. Akhirnya nih kata nyokap lu. Dia gue mau tuh pas Gabriel lahir, nyokap lu gimana nyokap lu? Nyokap gue dia itu ngerasa bingung kali ya. Karena ini cucu pertama, gue anak satu-satunya. Dia bingung, dia mesti datang kah atau mesti kemana gitu. Lebih kayak karena excited ya, bingung gitu. Dan akhirnya dia bisa gendong Biel. Pada saat 3 hari setelah Olive udah melahirkan, baru dia datang, dia gendong. Gue bisa ngerasa dia punya rasa senang yang luar biasa, tapi dia keep it aja gitu buat dirinya gitu. Iya, namanya orang tua kan suka gitu. Iya. Dia simpen aja buat dirinya gitu. Ya pasti happy lah. Tapi congratulations ini gue tuh happy tau. Gue selalu tahu dari bini gue pas anak lo lahir. Akhirnya anaknya si Bangke lahir. Enggak dong, enggak gitu. Kayak gitu. Wah anjir gue. Karena kan gue tau perjalanan lo, Den. Iya, cuma gue gak gini loh. Jujur nih Nat ya, gue ngerasa kayak orang tuh pada tahu anak gue lahir, gue punya anak, ikut senang. Jujur tuh gue merasa bukan jadi kayak gue hebat ya. Lu lihat gue keren ya, bukan. Gue malah ngerasa apa yang bisa gue bantu. Ya. Karena gue ngerasa gue punya anak itu bukan menjadi satu patokan buat diri gue jadi gue hebat atau gimana gitu ya. Tapi gue punya anak itu jadi kayak oke, ini ada masalah baru yang harus gue jalanin. Anak gue masih kecil, dia akan beranjak dewasa, akan banyak masalah di mana gue harus nemenin. Betul ya kan? Betul. Jadi gue mikirnya ke sana tuh. Iya. Jadi kalau orang lihat gue nggak se-euforia yang gimana banget, gue senang. Tapi senangnya tuh tidak sampai membuat gue lupa bahwa this is another problem in life. Iya dong. This is another kalau problem. Udah ngalamin ya. This is another problem in life. Ini anak cewek akan banyak masalah. Positioning gue sebagai bapak mau sejauh mana, batasan gue di mana. Itu yang gue pikirin. Lagi dia remaja. Bahkan dari sekarang tuh ketemu orang kayak gue. Iya. Loh, kenyataan lo. Lo hamilin duluan. Lo banyak lo masalah. Ya bisa aja. Lo bisa aja. Itu bisa terjadi sama hidup tidak semanis itu. Bisa terjadi ya, amit-amit ya. Gue ketok-ketok dulu. Tapi kalau terjadi hal seperti itu lo mau ngapain? Pertanyaan gue. Sekarang kan, lo punya anak. Ya. Anak lo cewek cowok? Cowok. Juan ya. Cowok semua ya? Baru satu ya? Satu ya. Satu keguguran, maaf ya. Iya. Juan ngambilin anak orang. Ya. Kemudian Juan pulang ke rumah cerita. Tapi dia gak mau tanggung jawab. Gimana? Juan ngambilin ada orang ini kan cerita. Studi kasus bapak-bapak deh. Ceritanya nih. Juan ngambilin anak orang. Betul. Dia pulang. Ini ketok meja dulu ya. Amit-amit ya. Tapi Juannya umur berapa nih? Udah gede. Ya gedenya berapa dulu nih? Ya 20-an lebih lah. 20 ke atas ya. 20 ke atas. Beli anak orang. Pulang. Dia gak cerita lah sama lo. Tiba-tiba
keluarga dari si wanita ngubungin lu. Nah, gue dihamilin sama anak lu. Tampar dulu tujuan. Bodoh ke anjing. Satu. Oke. Teng gitu. Tapi harus nikah hal menurut gue. Oh, lu tampar dulu. Cuma tampar dulu. Terus? Lu dance sekali. Jamba. Goblok gitu. Iya, oh lu begitu dong? Gitu dong. Kenapa sih? Oh, lu digituin sama bapak lu? Iya dong. Tapi abis itu kayak iya apa sih? Kejebak juga ya? Iya. Lu ditampar ya? Tampar gitu. Goblok gitu. Agak keras ya? Ada. Lu marah gak waktu tampar? Enggak lah. Enggak. Karena kan gue yang berbuat. Oh, lu salah ya? Ya udah. Buru-buru nikah. Oke. Tanggung jawab. Have a good life. Have a good job. Yang penting abis ini bener. Oke. Oke. Mau lagi. Oke. Sekarang gue balik dulu ya. Iya. Anak lu datang nanti nih. Iya. 21. Oke. Aku hamil. Wow. Ayo. Lu mau apa lo? Wow. Setelah semua edukasi yang papa kasih ya. Udah tahu dong. Udah. Karena kan gue tuh punya prinsip setelah dia 15-an ke atas gue udah akan edukasi dia sendiri langsung. Kemungkinan hamil segala macam, free sex lain-lain gue akan serahkan ke dia. Yep. Karena itu badan dia. Yep. Gue nggak akan bisa ikut sama badan dia kayak parasit gitu 24 jam kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Dan gue nggak mungkin mencegah dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu loh. Gue nggak mau dia akhirnya malah jadi ngelawan gitu loh. Tapi kan zaman sekarang life is crazy man. Bukan cuma itu deh. Hamil, drugs, pergaulan aneh-aneh, media sosial yang makin gila-gilaan. Iya, betul. Terinfluence sama barat yang berlebihan. Iya, terinfluence sama kehidupan lu. Bukan, Onat yang harus gua. Banyak loh yang bisa terinfluence. Onat yang berantakan hidupnya gini dan lain-lain gitu. Hidupnya sekarang sukses. Bisa banget. Kalau orang goblok ya, melihatnya begitu ya. Bisa loh. Iya, dia menjadikan ini sebagai alasan dan pembelaan dia dan pembenaran dia bisa banget. Nah, gue hanya bisa bekalin anak gue dengan knowledge dan konsekuensi. Artinya pada saat dia hamil, dia harus belajar tanggung jawab. Dia tidak boleh menggugurkan anak itu. Dan itu udah briefing dari sebelum dia hamil yang lu maksud tadi. Ya. Artinya dia udah tahu. Atau dia punya video porn. Dia punya video porn. That's heavy shit. That is untuk cewek fuck up banget sih. Iya, tapi it happen ke banyak orang kok. Kalau dia sampai punya bikin video, ya itu gue pasti akan kasih tahu. Yang pada saat, pada saat kamu udah gede, ada kemungkinan kan kamu ya pasti bisa having sex and on lah. Aku ceritalah semuanya. Ya ada yang namanya having sex, apalah segala macam. Bisa hamil, makanya pakai pelindung and so on gitu. Tapi terserah kamu semuanya. Cuma kalau papa maunya begini. Nah, cuman kalau kamu maunya bagaimana ya terserah kamu. Tapi ada resiko ya, Nay. Pada saat kamu having sex, kamu bisa divideoin. Kalau kamu divideoin, videonya disebarkan, habis kamu. Kamu habis, papa malu. Pertanyaannya, bagaimana kita ngelewatinya? Pertanyaannya, bagaimana kita ngelewatinya? Ya, dia harus tahu. Dia harus tahu itu dari awal. Makanya semua konsekuensi ketika lu bilang tadi kayak, kalau dia hamil duluan terus dia datang ke gua, ya dia udah tahu jawabannya dari gua. Mau diapain? Mau digugurin? Gak mungkin kan, udah briefing dari awal. Kamu mau nikah sama orang itu mau gak nikah sama lu? Ya. Oke. Kamu bilang orang itu mau nikah sama aku, gue ketemu dong sama orangnya. Gue ngobrol dulu sama si laki-lakinya. Lu yakin mau nikah sama anak gue atau lu pengen nikah sama dia karena lu merasa bersalah? Karena kalau lu merasa bersalah ingin nikah sama dia, gak usah. Saya bapaknya masih sanggup untuk gedein dia dan ngerawat anaknya, menggantikan lu sebagai laki-laki. Gak perlu ada lu dalam hidup dia. Tapi kalau lu benar-benar sayang sama anak gua, tulus sama dia, dan memang lu cinta sebagaimana Onat cinta sama istrinya, lu boleh nikah. Bahkan Tulus bikin lagu kan, hati-hati di jalan. Iya. Hati-hati di jalan kan. Hati-hati ketemu bapaknya yang kayak gua. Iya. Ya poinnya cuma begitu doang. Agree, gitu. agree man. Tiba-tiba punya video porn. Video pornnya kesebar ya. Dia udah tahu konsekuensinya. Keluarga malu, dia malu, ngelewatinya sulit. Karir hancur, masa depan tidak jelas, hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya udah. Paling gue cuma, lu udah ready nih berarti? Bukan ready. Gua itu tidak akan pernah siap, bro. Gua hanya berpikir semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dan apakah gue siap ketika Tuhan berkehendak itu terjadi? Makanya. Jadi hubungan gue tuh udah bukan kepada horizontal, vertikal. Gue udah vertikal aja. Karena gue berpikir kalau Tuhan tidak berkehendak ya tidak terjadi. Kalau Tuhan berkehendak bagaimana lu sikapi? Hablum ya Allah, hablum ya Nas.
Jadikanlah Tuhan yang utama dan kasihilah sesamamu. Hukum terutama di dalam Injil. Apa yang dikatakan Yesus. Baca Alkitab? Baca? Oke, masih. So, haleluya. Tapi ini serius deh. Congratulations ya. Enjoy the process. Terima kasih lah. Lu lebih ngerti. Wish you all the best, man. Karena kan lu duluan. Iyalah. Udah habis di sini kita. Udah. Karena betul apa? Nih. Apa itu? Mi Aceh ya udah WhatsApp. Bang udah mau tutup ya bang. Gak ada lagi nih. Gak ada sih. Yang lain dong. Lu masih mau ya? Menit gak seru. Udah sih deh. Lu juga jangan cuman hanya karena pengen nutup podcast lu ini untuk konsep baru aja lu ngundang gua dong. Enggak kayak tukang Mi Aceh bilang. Bang Onat nih. Bang Onat podcaster tidak profesional. Ngundang orang hanya sekedar konten. Nih bikin thumbnail. Onat podcaster tidak profesional, ngundang gua hanya untuk konten. Kok buat konten sih? Gue tidak merasa cair ini. Oh, lu tidak merasa cair? Lu kental gitu maksudnya? Apalagi udah gak ada nih. That's it. Ih, najis lu, Nat. Lah, gua mau download karena gua mau tau kabar lu. Gua mau tau kabar gimana anak lu. Cuma begini doang. Lah, what should I do?